Yue, kok kamu masih di sini? Surat penerimaan mahasiswa di desa sudah datang, cepat periksa. Kalau bisa diterima di Universitas Jiangcheng, desa kita akan punya mahasiswa hebat. Terima kasih Bu Liu, saya akan pulang sekarang. Menurut perkiraan nilai sebelumnya, Universitas Jiangcheng pasti bisa. Cepat, sebentar lagi dia kembali. Oh, Surat penerimaan saya sudah datang. Ayah, Ibu, kalian ngapain? Lulus SMA saja sudah cukup, kamu juga sudah cukup tua. Sudah waktunya menikah. benar juga. Menikah. Ibu, saya mau kuliah. Saya tidak mau terjebak di desa terpencil seumur hidup. Sayap sudah kuat, mau terbang keluar ya? Ayah, ibu, saya bilang, kakak perempuan ingin lepas dari kita. Kalian mau apa? Kakak, adik perempuan juga diterima kuliah, tapi di rumah tidak ada uang. Jadi kamu harus berkorban. Jangan bilang saya tidak baik padamu. Wang Mazi di ujung desa sudah lama menyukaimu. Dia setuju memberi kita mahar 100.000. Jangan mendekat. Ayo kamu. Lepaskan, saya tidak mau menikah. Diam, Song Yue. Saya beritahu kamu. Bisa membantu biaya kuliah saya, itu kehormatanmu, bawa dia. Song Yue, kamu tetap di sini semalam, besok. Kita akan mengantarmu menikah. Tidak, saya tidak bisa diam saja. Xiao Yu, awasi dia baik-baik, jangan sampai ada kesalahan. Kakak, tenang, setelah kita dapat 100.000 itu. Saya suka sepatu bola itu. Sepatu saja, saya berikan padamu. Song Yue, kamu gila. Song Yuking. Bagi tahun lalu semua saya yang sembelih. Kalau kamu bergerak sembarangan, kena arteri, jangan salahkan saya. Song Yue, jangan sembarangan. Song Yue, kamu mau apa sebenarnya? Biarkan saya pergi. Sayang, dia berani menodongkan pisau padaku. Ayah, ibu, Song Yue kabur. APA. Ayah, ibu, Song Yue kabur. Apa? Kenapa tidak cepat kejar? Kejar. Berhenti. Song Yue, berhenti. Berhenti. Yue, berhenti. Bos, perjanjian pembongkaran desa Song sudah disiapkan. Proyek pembangunan daerah wisata akan dirilis dalam beberapa hari ini. Baik. Tidak. Aku tidak boleh ditangkap kembali. Katakanlah, Kamu kayak takut mati? Kamu. kakak, tolong jangan mengusirku dari mobil, ya? 200 yuan ini, anggap saja ongkos mobilku. Antarkan aku ke Universitas Jiaojiang, ya? Cepat turun, cepat turun. Turun. Turun, lepaskan, Song Yue. Kamu berani aku gini? Kamu turun. Kakak, Kamu turun. Turun. Buka pintu, Bu. Baik. Kamu turun. Yue, kamu turun. Turunlah. Berhenti. Bagaimana dengan orang tua? Song Yue kabur, anak sialan ini. Dia tidak akan jauh, tanpa kami dia bukan apa-apa. Yu Hang, siapkan barang-barang. Kita ke kota untuk mencarinya, Song Yue. Jangan sampai aku menangkapmu.
Ini Universitas Jiaojiang. Kakak, terima kasih. Kebaikanmu hari ini tak bisa kubalas. Kalau ada kesempatan, aku akan bekerja keras untuk membalasmu. Boleh minta nomor telepon? Kalau aku sudah punya uang, aku akan langsung menghubungimu. Tenang, Tuan Lu, orang baik akan mendapat balasan baik. Mobil. Kakak, aku sudah tua. Ya, tidak muda lagi. Kenapa? Kamu suka sama gadis tadi, ya? Aku tahu. Banyak wanita cantik kamu tidak suka, ternyata kamu suka yang polos. Banyak mulut. Pals. Kata rumah sakit, kemungkinan besar tidak bisa hamil. Jangan-jangan benar-benar ada. Turun, jalan pulang. Bos, saya juga memikirkan nenek. Turun. Nyonya, pasang gantung juga tidak ada gunanya. Bos dia, hati-hati. Pals. Bos, kamu baik-baik saja, bos? Pals. Halo, nenek. Pasang gantung juga tidak ada gunanya. Bos dia. Hei. Dongwang, kok tidak ada suara? Nenek, bos Lu kecelakaan. Cepat-cepat, bawa saya ke rumah sakit, kaki saya lemas. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau kamu kenapa, saya harus bagaimana? Sudah nenek, ini hanya luka kecil, beberapa hari lagi keluar rumah sakit. Syukurlah mobilnya dimodifikasi, tahan benturan. Luka kecil apa? Lihat, lukanya tidak ringan. Xiao Dong, orang yang saya suruh kamu cari, sudah dicari belum? Orang apa? Bos Lu baik. Ini nenek memanggilkan 8 gadis cantik untukmu. Khusus merawatmu. Saya tidak mau. Cucu baik, lihat kamu yang lemah itu. Kamu tidak punya alasan untuk tidak mau. Kalian 8, rawat tuan muda dengan baik. Nenek tenang. Pergi. Bos Lu, olahraga yuk. Nenek. Beberapa gadis cantik ini sudah menemani tuan muda beberapa hari. Tubuhnya sudah pulih. Tapi tidak ada yang dia suka. Xiao Dong, ini, kamu harus bantu saya. Nenek, ini apa? Xiao Dong, saya hanya ingin punya cucu cicit. Dokter tadi bilang, tuan muda hanya luka luar. Organ dalam tidak apa-apa, kamu bilang kita harus dorong dia, bukan? Ini adalah dupa cinta, taruh di bawah ranjang malam ini. Setelah dinyalakan, bantu mereka berdua, ini akan berhasil. Nenek, ini tidak baik. Xiao Dong, saya selalu menghargaimu, kamu bisa diandalkan. Kalau ini berhasil, maka gajimu naik. Nenek, tenang saja, ini saya tangani. Saya akan selesaikan dengan baik. Ini bukan teman kakak baik hati itu. Kenapa dia di sini? Halo, saya mau tanya, siapa yang tinggal di kamar itu? Sepertinya ada yang kecelakaan, namanya apa ya? Lu Waishiu. Parah nggak? Cuma luka ringan. Yiwei, aku panas banget. Nenek, aku datang. Yiwei, terima kasih sudah merawat ibuku. Ini gaji harianmu, 400, ambil aja. Terima kasih, Kak Su.
Aku aja, kamu istirahat dulu. Oke. Aku harus pergi menjenguk Tuan Lu yang kecelakaan. Nanti malam beli buah-buahan aja. Kalau nggak pergi sekarang, kalian nggak akan bisa bertahan di Jiangcheng. Pergi. Ini benar-benar kacau. Nenek juga khawatir sama kamu. Bawa ini. Ini obat nyamuk. Sudah, kamu keluar dulu, cepat selesaikan proses keluarku dari rumah sakit. Dan, selidiki penyebab kecelakaan ini. Aku nggak percaya ini kebetulan. Baik. Bos, jangan salahkan aku ya. Ini semua perintah nenek. Waktunya mengakhiri hidupmu sebagai jomblo 1000 tahun. Pakai baju yang bagus, datang setengah jam lagi. Tuan Lu, sudah tidur? Tuan Lu. Tuan Lu, kamu gimana? Mau naik ke tempat tidurku ya? Aku kasih tahu, aku nggak punya keturunan. Seumur hidup nggak mungkin punya anak, rencanamu salah. Tuan Lu, lihat baik-baik. Aku bukan. Kenapa? Kenapa aku nggak ada tenaga sama sekali? Di dalamnya ada 10 juta, ambil kartunya. Pergi. Aku cuma dengar kamu kecelakaan, mau menjenguk. Kenapa? Dari pertama ketemu, kamu sudah punya tujuannya. Dengar aku kecelakaan. Dengar dari siapa? Nenekku? Aku nggak kenal nenekmu. Aku kerja sebagai perawat di rumah sakit buat biaya kuliah. Sudah, aku malas dengar bohongmu, ambil uangnya, pergi. Kartunya sudah diambil, bilang gak mau terima uangku. Bagaimana bos Lu? Gaji tahun ini dipotong semua. Sekarang, saya mau keluar dari rumah sakit. Bos Lu. Kartu bank, ini kartu bank siapa? Siapa yang lupa? Ini pasti. Itu, yang tadi di depan. Yue ya? Kamu kelihatannya kurusan belakangan ini ya? Belakangan ini nafsu makan kurang, makannya sedikit. Yue ya? Kamu hamil ya? Tidak mungkin. Saya mandul, seumur hidup tidak mungkin punya anak. Kamu salah hitung. Kamu sebaiknya cepat periksa. Nona Song, kamu sudah hamil 2 bulan. Bagaimana bisa hamil? Lu Huaisiu. Kamu kan mandul? Kamu bohong padaku. Terima kasih dokter, kartu ini. Hasil palsu tidak. Tidak sengaja jatuh di sini. Kartu ini ditemukan di bawah tempat tidur. Barang berharga harus dijaga baik-baik, baik-baik. Bos bilang setelah itu dia kasih wanita itu 10 juta. Jangan-jangan jika bilang lalu wanita Acio. Masih yang tidak mau uang. Nona Song. Kamu kenal dia? Bisa dibilang kenal. Kenal ya, harus diingatkan, sekarang dia hamil 2 bulan. Kekurangan gizi parah, juga ada hipoglikemia parah. Sangat tidak baik untuk bayi di dalam kandungan, tidak mungkin hamil. Dia cuma mahasiswa. Mahasiswa kenapa?
ada sekolah, mahasiswa menikah dan punya anak. Bahkan dapat nilai tambah, hamil itu normal, hanya saja kalau begini terus. Tubuh tidak kuat. Saya masih ada urusan, Anda sibuk dulu. Baik, terima kasih dokter. Nona Song. Kamu hamil, ayah anaknya siapa? Bukan anaknya. Tuan Dong, saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Saya masih ada urusan. Saya duluan ya. Reaksinya, kok rasanya ayah anaknya saya kenal. Bawa kartu ini ke bos lu dulu. Kalau ketahuan. Sayang, kamu masih bisa tinggal? Nenek, saya sudah pulang. Sudah pulang? Tadi ada keluarga kamu yang cari kamu. Keluarga. Yue. Kamu bikin kami susah nyari. Selamat datang, Tuan Muda. Pause. Pause. Sudah jam segini, kenapa tidak kantor urus pekerjaan? Dan rumah saya. Kamu salah paham, aku datang demi kamu. Untuk menghindari kerugian besar. Kerugian besar APA. Tuan Lu, tolong selamatkan saya. Selamatkan anak Anda. Kamu, Song Yue. Tuan Lu, tolong selamatkan saya. Ayah dan mereka sudah menemukan saya. Mereka mau membawa saya pulang dan menggugurkan anak saya. Anak perempuan ini berani lompat dari mobil. Kalian cari di sana, saya cari di sini. Dia pasti tidak jauh. Berani sekali. Tuan Lu, tolong. Kenapa? 1 juta yang kuberikan tidak cukup. Bikin akal baru lagi, anak. Aku Lu Huasiu tidak punya keturunan. Sebelum berbohong, sebaiknya kamu cari tahu dulu. Saya tidak berbohong, Tuan Lu 3 bulan lalu. Saya benar-benar tidak berbohong. Lu Huasiu. Kenapa kamu tidak percaya saya? Sayang. Ibu tidak bahagia. Tapi ibu tidak akan menghalangi kamu untuk datang ke dunia ini. Ibu pasti akan melindungimu. Akhirnya ketemu, sayang. Oh. Kalau mau uang, bilang langsung saja. Masih bohong. Bocah nakal, siapa sih? Hamil, beneran atau bohong? Tentu saja bohong. Bos Lu, 3 bulan lalu. Yang bersama kamu bukan Li Fei. Li Fei apa? Bukan kamu dan nenek yang merencanakan. Untuk mengirim Song Yue ke ruang perawatan saya. Dia bilang, dia adalah perawat rumah sakit. Lucu, seorang mahasiswa, mana mungkin tahan. Mengurus kotoran orang lain. Bocah nakal, ngomong apa sih, dulu? Aku dan Xiao Dong, yang kami cari adalah Li Fei, salah satu dari 8 wanita cantik. Aku masih berpikir tentang ini. Apa kamu diam-diam memberinya uang? Dan tidak memberi kabar pada kami? Tidak mungkin, jelas itu Song Yue. Aku bahkan memberinya 1000-an. Pause. Kartu ini jatuh di rumah sakit, dokter baru menghubungi saya 2 hari ini. Aku baru saja mengambil kartu ini. Bukankah ini kartu yang kuberikan pada Song Yue? Aku sama sekali tidak mengenal nenekmu. Aku bekerja sebagai perawat di rumah sakit untuk biaya kuliah. Dia bilang, dia hanya baik hati datang menjengukku. Kebetulan banget ya. Bukan perkataan kalian. Mungkinkah? Bos Lu, dia memang perawat di rumah sakit. Hari itu, mungkin kita kebetulan bertemu. Ya Tuhan, aku ini nenek-nenek. Belum pernah lupa hal seperti ini. Song Yue siapa? Aku benar-benar tidak mengenalnya. Kamu yakin? Aku 100% yakin, aku bertemu dengannya di rumah sakit. Dokter bilang dia kekurangan gizi, dan hamil 2 bulan, anak ini. Mungkin saja anakmu. Cepat, Xiao Dong, cepat, jangan biarkan calon menantuku terluka. Cepat-cepat.
lepaskan aku. Berani kabur selama ini, kamu jadi hebat ya. Bahkan hamil. Kamu ini. Menikah dengan Wang Mazi kenapa tidak baik? Keluarga mereka termasuk yang cukup kaya di kota ini. Masa sih mereka akan menyia-nyiakanmu, sekarang malah kamu hamil? Uangnya pasti berkurang setengah. Ini anak yang kalian besarkan, ayah ibu. Tidak ada apa-apanya dibanding kakak kedua saya. Yu Hang, ayah ibu, aku akan bekerja. Aku akan bekerja keras. Tolong jangan sakiti anakku. Kamu cuma orang desa, bisa dapat uang berapa? Sudahlah. Yi Wei. Bukan kami tidak baik padamu, kami juga memikirkanmu. Dengarkan aku, gugurkan anak itu. Kembali dan menikahlah dengan Wang Mazi. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Aku tidak mau. Maaf. Song Yiwei. Maaf, ada 10 juta di dalamnya. Ambil kartunya. Pergi sana. Aku hanya dengar kamu kecelakaan, datang melihatmu. Kenapa? Aku pikir kamu sama seperti wanita lain. Maaf. Kakak, tolonglah. Dahulu. Turan. Maaf. Sudah, aku malas dengar kebohonganmu. Ambil uangnya, pergi sana. Maaf. Song Yiwei, tunggu aku. Yu Hang, aku mohon lepaskan aku. Anak Kessel. Kamu malas sayang. Kalian ngapain? Ini urusan keluarga kami. Kalian tidak tahu, anak perempuanku ini. Dari kecil tidak patuh, malah hamil dengan orang lain. Kenapa bisa begitu? Dia sendiri tidak menjaga diri, lihat saja. Sekilas sudah terlihat seperti wanita pemuda. Aku Luo Xiufang, hidup jujur dan terang. Kenapa bisa punya anak perempuan yang tidak berbakti ini? Hari ini, kalau tidak kuajar baik-baik, kamu tidak akan ingat. Aku sudah sia-sia merawatmu selama ini. Lu Huaisiu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Ibu, anak dalam perutnya ini, cepat selesaikan. Tidak. Jangan. Jangan sakiti anakku. Yue, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu tetap tidak mendengarkan. Ibu, aku pulang denganmu. Sudah terlambat, kamu akan membawa anak ini seumur hidup. Seumur hidup akan dicemooh sebagai wanita yang hancur. Aku juga sedang membantumu. Ibu, aku juga anakmu. Kenapa kamu begitu kejam? Aku juga untuk kebaikanmu. Sakit yang lama lebih baik sakit yang sebentar, cepat, selesai. Tidak, jangan. Yiwei, ini akan cepat berlalu, tunggu sampai pulang. Suruh Wang Mazi memasak sup ayam untukmu, baik-baik saja. Jangan. Lu Huaisiu, tolong selamatkan aku. Kamu siapa? Berani ganggu dia, cari mati. Berani ganggu dia, cari mati. Kamu siapa? Tuan, Maaf, Kamu siapa?
Anakku, anakku. Kamu tidak akan kenapa-kenapa, percayalah padaku. Dia anakku, kalau kamu mau bawa dia, kamu harus lewati aku dulu. Boss Liu, Mereka bertiga. Jangan biarkan satu pun lolos. kalian berani memukul orang? Bawa mereka bertiga ke kantor polisi. Apa yang terjadi? Lab has kena clue. Minker. Ana. Tenang, tidak akan ada masalah. Tidak boleh masuk, tunggu di sini. Boss. Kamu ngapain? Dia Lu Waishu, pemegang saham terbesar di masa ini. Saya Lu Waishu. Sekarang semua direktur dan kepala departemen. Segera ke ruang gawat darurat lantai 3, konsultasi ahli. Saya Lu Waishu. Sekarang semua direktur dan kepala departemen. Segera ke ruang gawat darurat lantai 3, konsultasi ahli. Siap Bos Lu, mari kita pergi. Ini bukan Direktur Zhang, ahli bedah terbaik. Di tingkat internasional pun dia termasuk yang terbaik. Orang yang ingin berobat padanya bisa mengelilingi kota Jiangcheng beberapa kali. Astaga, Dr. Wang, dia dokter penyakit dalam terhebat. Siapa sebenarnya orang penting di ruang gawat darurat ini? Bisa sampai menggerakkan begitu banyak dokter hebat. Boss Liu, Calon istri saya, Song Yue, ada di dalam sana. Saya tidak peduli metode apa yang kalian gunakan. Pastikan orang di dalam sana selamat. Prioritaskan ibu dan anak, utamakan ibu. baik Boss Liu. Sudah 18 jam, kenapa belum bangun? Boss Liu, biasanya dalam 24 jam. Akan bangun. Dia bangun. Bagaimana? Ada yang tidak nyaman? Tuan Lu. Anakku, anakku. Tenang, anak baik-baik saja. Kalian. Syukurlah kamu bangun, kalau tidak, kita semua bisa dibunuh oleh Bos Lu. Syukurlah kamu bangun, kamu hanya tidur selama 18 jam. Kami menemani Anda selama 18 jam, tidak apa-apa. Cepat suruh mereka pulang istirahat. Baik. Pergilah. Baik Bos Liu. Bos Liu, ketiga orang itu sudah dibawa ke kantor polisi. Jangan terlalu emosi, mereka berani mengganggumu. Mereka pantas mendapat pelajaran. Aku tidak bohong padamu. Maaf, ini semua salahku. Aku seharusnya mempercayaimu, beri aku kesempatan. Biarkan aku menebus kesalahanku, pulang bersamaku, ya? Pulang bersamamu? Ya, pulang bersamaku. Jadi istri Lu Waishu. Aku tidak butuh uang. Anak itu adalah milikku. Aku juga milikmu. Tidak bisa dilihat, kata-kata cinta ini terlalu kuno. Tuan Lu, Anda sangat kaya. Lumayan. Kalau Anda hanya lumayan, aku harus mengais sampah. Ayo.
Tuan Lu, mungkin sebaiknya aku tidak masuk. Jangan takut. Berhenti. Nenek, apa yang Anda lakukan? Tentu saja untuk menghilangkan sial. Ternyata nenek Tuan Lu, sepertinya dia tidak menyukaiku. Tuan Lu, aku merasa tidak cocok di sini, biarkan aku pergi. Aku akan merawat anak itu dengan baik. Pergi kemana? Yang harus menghilangkan sial bukan Yue, tapi kamu. Nenek, Gadis baik seperti ini hampir diganggu. Itu karena kamu membawa sial. Langkahi tungku api untuk menghilangkan sial ke depannya. Kalau masih melakukan hal-hal tidak berguna, aku akan melemparkanmu ke laut, membersihkan otakmu. Anak, tidak takut kan? Lihat wajahmu yang kurus ini. Sudah banyak menderita, ya? Nenek, Anak, hei, ini pertama kali kita bertemu. Nenek sudah menyiapkan banyak hadiah untukmu. Ayo ikut nenek, ayo. Tidak bisa melanggar API. Ayo, ayo, Nona, duduklah di sini. Duduklah. Bisa jalan. Nona, ini semua sup penguat tubuh. Lihat ini ginseng. Ada juga teripang dari sang zidao, ada juga sarang burung dan jamur putih. Ini yang seger, saka yang mana? saya. Tripang Zhangzidao, nenek sendiri biasanya tidak tega meminumnya. Hal ini mau dimasak. Aduh, anak kurang ajar, ngomong apa sih? Yue tertawa. Nenek, Tuan Lu orangnya baik. Saya neneknya. Apakah dia baik atau tidak, saya tidak tahu. Yue baik hati. Selalu membela dia. Ada lagi? Ayo ikut saya berdiri. Ini, saya beli di lelang tahun lalu, 80 juta. Nenek, jangan. Ini nanti rumahmu, hadiah dari nenek. Kenapa tidak boleh? Pakai, cantik. Ini juga, ayo gelang emas besar, tahan nilai, pakai juga. Nenek, benar-benar cukup. Cantik, mega, memang cantik. Lihat juga mobil ini, Lamborghini, Maserati. Brabus, juga Lincoln, suka yang mana? Pilih satu. Nenek, saya tidak punya SIM. Nama-nama mobil ini terdengar sangat berbeda, mobil termahal. Bukankah Audi dan Mercedes? Ayo. Ini juga 20 sertifikat rumah, sore ini semuanya akan dialihkan ke kamu. Amble. Ini 10 kilogram emas batangan, nenek khusus meleburnya untukmu. Nenek, jangan membuatnya kaget, dia baru saja keluar dari rumah sakit. Saya akan membawanya ke atas untuk istirahat sebentar. Saya masih menyiapkan banyak hal. Nyonya tua. Anda masih butuh menantu? Lihat saya bagaimana. Kalau kamu benar-benar bisa memberikan saya cucu laki-laki, boleh juga. Nyonya tua. Saya dengan teknologi di luar negeri sangat maju. Aduh. Sudah, saya. Cepat-cepat pergi mendengarkan di balik tembok. Pilih sendiri yang mana saja. Baiklah. Ini saja. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Ini adalah Sama saya. Tuan Lu, saya tidak pernah berniat mengambil barang-barang kalian. Dan juga tidak ingin melakukan apapun.
Kamu tidak perlu merasa bertanggung jawab hanya karena tidak ada perasaan. Song Yue, saya hanya akan mengatakannya sekali. Meskipun kita jarang bertemu, tapi saya menyukaimu. Mungkin kamu tidak percaya. Tapi saya tidak menyukainya dari saya. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir. Mungkin kamu tidak menyukai saya, tapi saya percaya suatu hari nanti kamu ada cinta pada saya. Saya tidak memiliki apapun. Saya berasal dari desa. Lalu kenapa? Saya bisa tinggal, tapi ada satu hal yang saya harap kamu bisa setujui. Saya ingin belajar. Saya bisa memanggil guru privat terbaik untukmu, ingin belajar apapun bisa. Saya belajar jurusan komputer, saya ingin melanjutkan. Saya tidak ingin menjadi beban, saya ingin mengandalkan diri sendiri. Tidak mungkin, kamu sedang hamil, pergi ke sekolah sangat tidak nyaman. Saya akan melindungi anak ini. Tidak, masalah ini tidak bisa ditawar. Tuan Lu. Tuan Lu, terima kasih. Sekolah banyak orang, kamu juga harus melindungi dirimu sendiri. Heng. Bahkan tidak ada ucapan terima kasih yang nyata. Dong Wang, pergi. Bicarakan soal investasi dengan Universitas Jiangcheng. Dan suruh mereka menjaga Yi Wei. Tapi jangan terlalu jelas. Saya takut si kecil merasa tidak bebas. Baik. Sudah dibebaskan. Saya tahu. Bos Lu, keluarga Song sudah dibebaskan. Untuk sementara tidak perlu mengurus mereka. Kalau mereka mengganggu si kecil lagi, maka habisi mereka, jangan biarkan bangkit lagi. Ngomong-ngomong, cari tahu tentang keluarga Song, seperti apa orang tua di dunia ini, yang bisa memasukkan anak kandungnya ke dalam lubang api. Baik. Bukan hanya Song Yue yang bisa mengantarkan kalian ke kantor polisi. Anak baik, kami juga tidak menyangka ada orang yang tiba-tiba muncul. Uang di rumah sudah kami gunakan untuk menyogok. Untuk mendapatkan tempat di Universitas Jiangcheng, kami juga tidak punya cara lain. Kak, mobil ini dari mana? Minggir-minggir, jangan sentuh. Mobil ini mahal, aku sewa. Banyak anak orang kaya di Universitas Haicheng. Kalau aku bisa bergaul dengan mereka, keluarga Song kita pasti akan kaya raya. Ayah, maafkan aku. Kalau bukan karena si gadis itu, aku tidak akan hamil. Sudahlah, kalau malu, jangan sering-sering keluar. Hari ini seharusnya aku daftar ke sekolah. Tapi polisi menelepon, aku harus membebaskan kalian. Benar-benar buang waktu. Dan soal Song Yue, cepat selesaikan. Kakak tenang, aku pasti akan cari tahu siapa pria itu. Sudahlah, aku masih harus daftar ke sekolah. Masalah lain nanti saja. Aduh. Kepalaku masih bengkak. Kalau aku ketemu si gadis itu, aku tidak akan memaafkannya. Yu Heng, bukannya kamu punya teman di kota? Coba cari tahu. Tenang, dia tidak akan bisa kabur dari kita. Akhirnya aku bisa belajar dengan tenang. Hari ini bos Lu investasi puluhan juta untuk kita. Untuk merawat Nona Song. Nanti kalau dia datang, kalian harus merawatnya dengan baik. Buat dia merasa seperti di rumah. Dengar? Mengerti, Pak? Bos Lu, Lu Wushu dari grup Lu. Dia single bertahun-tahun, sekarang ternyata ada yang disukai. Memang, orang lain selalu lebih beruntung. Ada yang memang terlahir beruntung. Keken, kamu cuma iri. Seperti perusahaan besar grup Lu. Keluargamu jauh ketinggalan. Kalau bisa dekat dengan Nona Song, mungkin keluargaku akan sukses besar. Bukannya sudah bilang ke Tuan Lu untuk tidak membocorkan identitasku? Kenapa masih mengirim orang untuk menyambut? Halo, Anda siapa? saya. Pak, mobil sport Nona Song. Mobil sport?
Mobile port. Kenal dia? Anda, apakah Anda keluarga Song? Orang tua Anda membeli kursi masuk sekolah. Apa mereka terlalu banyak uang? Sampai mereka begitu merendah padaku? Ya, saya Song Yuqing. Song keluarga Song. Song Yuqing, kenapa kau di sini? Oh, ternyata kalian kenal? Tidak kenal. Dosen wali, aku Song Yue. Permisi, jalan kau penasaran mana? Kau juga marga Song? Dosen, kok ada 2 marga Song? Yang mana sih Nona Song yang asli? Kepala sekolah. Cepat-cepat sambut Nona Song. Dia dari grup usaha Lu Jiangcheng. Si buah hai bos Lu. Bahkan sudah menyumbang puluhan juta ke sekolah kita. Cepat, jangan sampai membuatnya tidak nyaman. Di seluruh jurusan komputer, cuma dia yang marga Song. Baik, aku langsung siapkan. Cepat-cepat. Dosen, menurutku pasti dia. Lihat mobil sportnya. Sangat cocok dengan status anak orang kaya. Lagi pula mana ada anak orang kaya pakai biasa-biasa aja. Dia orang biasa. Iya, dosen. Song Yue, Ken? Loket pendaftaran di sana, silakan sendiri saja. Nona, bos Lu sudah pesan pada kami untuk merawat Nona dengan baik. Bos Lu? Bos Lu dari grup usaha Lu? Ayah, bos Lu menyumbang puluhan juta ke sekolah kita. Pasti untuk Nona. Dasar bodoh, sampai mengira aku adalah orangnya Lu Huaisiu yang kakinya goyah saja. Bisa bikin Jiangcheng gemetar. Tapi bagus juga, jadi lebih mudah. Aku beraktivitas di sekolah. Kalian salah orang, dia bukan. Siapa bilang aku bukan? Song Yue, sebagai anak pembantu di rumahku. Jangan keterlaluan. Pembantu? Dia dikirim bos Lu untuk merawatku. Berani juga pura-pura tidak kenal aku. Song Yuqing, tak malu kau? Apa katamu? Song Yue, kuperingatkan kau. Tamparan ini agar kau sadar akan statusmu. Dan kalau ketemu aku di sekolah, minggirlah. Atau akan kusuruh sekolah memecatmu. Song Yue. Jangan paksa aku nanti menyuruh orang tua ke sekolah bawa kau pergi. Meretas firewall bukan hal mudah. Kalian baru belajar, hari ini pahami dulu apa itu firewall. Sudah cukup bagus, PR hari ini adalah menembus firewall pertama yang saya buat. Siapa yang mau coba? Yuqing Bos Lu, perusahaan sebesar itu. Pasti banyak talenta komputer, kamu pasti juga pernah belajar kan? Lumayanlah, Yuqing, kamu coba aja. Siapa yang bisa? Aku enggak. Guru, Song Yuqing bisa. Song Yuqing, kamu coba aja. Kamu bisa atau enggak? Kalau enggak, ganti orang. Guru, Yuqing pasti bisa. Jakim wanita Lu Huaishou. Pasti bisa, semangat Yuqing. Song Yue, kamu kewa APA? Nggak, cuma nunggu kamu selesai PR. Hal dasar kayak gini pasti aku bisa. Tapi kamu, anak pembantu, kamu bisa. Guru, Song Yue begitu percaya diri. Pasti sudah bisa, biar dia coba aja. Sudahlah, Song Yuqing ini susah diajak ribet. Song Yue, kamu coba aja. Firewall yang susah kayak gini. Song Yue, kamu juga bisa membukanya? Kayaknya cuma bikin malu aja. Mau bandingin sama Yuqing, pantas nggak? Song Yue, sekarang kamu minta maaf sama aku. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Burung aja gampang dimengerti. Dan firewallnya juga dasar, sangat mudah.
Ini nggak mungkin. Song Yue, kamu lebih cepat dari yang aku kira. Kamu benar-benar berbakat. Terima kasih, Guru. Pulang aja. Ya. Sialan Song Yue. Sengaja bikin aku malu ya? Minggir. Biar Yuking pergi. Masih mau pergi juga? Aku nggak. Song Yue, kayaknya peringatan yang aku kasih. Kamu nggak dengar sama sekali. Song Yuking, yang palsu tetap palsu. Nggak mungkin jadi nyata. Kamu. Baiklah Song Yue, kamu berani melawan aku. Seseorang, ikat dia. Lepas, ngapain? Mending kita pergi ke tempat yang seru gimana? Song Yuking, kamu mau apa? Kamu kan sangat bangga. Baiklah, mari kita mainkan. Permainan yang seru, bagaimana menurut kalian? Ayo, Lepaskan. kenapa kamu pulang sendirian? Di mana-mana Tokyo? Dia belum kembali. Saya sudah mengirim orang untuk menjemputnya 1 jam yang lalu. Sudah saya kirim orang untuk menjemputnya. Tidak ada. Cepat telepon. Jangan sampai jadi suatu tanya. Apa hawanya sudah dijemput? Apa? Belum? Nenek, saya akan ke sekolah. Bos, saya akan ikut dengan Anda. Song Yuking, kita kan saudara. Kamu masih ngomong apa sih, Song Yue? Sepertinya kamu tidak kapok. Seseorang, pegang dia. Yuking, kamu mau main bagaimana? Orang seperti dia, sudah seharusnya diberi pelajaran. Bagaimana caranya? Mudah saja. Angkat dia. Song Yuking, jangan macam-macam. Yuking, ini panas sungguhan? Kalau aku pergi saja. Tapi apakah kamu masih bisa tinggal di Jiancheng besok? Itu belum pasti. Yuking, ini tidak akan terjadi apa-apa kan? Dekat APA? Kalau terjadi apa-apa, saya yang tanggung. Bagaimana kalau Bekani? Panah pertama ini kamu yang menembak. Dia menipu kalian. Dia sama sekali bukan orangnya Lu Huaishu. Saya lawannya. Song Yuking adalah adikku, Song Yue. Masih berani ngomong sembarangan? Percayalah padaku, kalian bisa cek sendiri. Song Yuking adalah adikku, Song Yue. Mereka semua menipu kalian. Yuking, dia bilang. Kamu malah percaya omongannya. Saya percaya kamu. Beberapa orang punya mulut, tapi suka ngomong sembarangan. Jangan kira dengan begini, saya akan melepaskanmu. Pegang dia baik-baik. Tidak, saya tidak boleh terjadi apa-apa. Saya masih punya bayi. Yuking. Saya mohon, lepaskan saya. Aku janji tidak akan muncul di depanmu lagi. Sudah terlambat. Perutmu. NAK, I am membuat memalu. Kalau bukan karena si gadis itu, perutmu mengandung anak, tidak akan. Song Yue, ternyata kamu hamil. Tidak, aku tidak. Maksudku perutmu, kenapa belakangan ini membesar? Ternyata mengandung. Mengketang. Baru masuk sekolah sudah hamil. Ternyata adalah seorang yang manis. Yuking, tolong lepaskan aku. Ternyata benar. Ayah anak di perutmu siapa? Aku bilang kenapa kamu tidak mau menikah dengan Wang M. Azi?
Ternyata di luar main begitu liar. Anak itu milik Lu Huaisiu. Hei, kalian dengar? Dia bilang ayah anaknya adalah Lu Huaisiu. Song Yue, aku hampir percaya padamu. Masih Lu Huaisiu lagi. Kamu tahu siapa Lu Huaisiu itu? Benar, dia adalah dewa di Jiangcheng. Gerakan jari saja bisa menghancurkanmu 10 kali. Tidak percaya, kamu cek sendiri, aku tidak berbohong. Sayang sekali. Yue. Aku sebenarnya ingin melepaskanmu. Tapi kamu tidak menghargai kesempatan ini. Siapa yang bilang, aku begitu baik hati? Memang kau ini. Aku lihat kamu memohon padaku begitu lelah, aku juga tidak tega menyakitimu. Bagaimana kalau? Ke arahnya. Lagi pula di perutmu, itu juga sesuatu yang tidak jelas ayahnya. Song Yuking, kamu gila. Ini melanggar hukum. Cukup omong kosong. Apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskan anakku? Bagaimana? Kamu berlutut dan sujud padaku 3 kali. Mungkin aku mau melepaskanmu. Sekarang peluang untuk melarikan diri kecil. Lawan banyak. Aku harus mencari kesempatan. Mendekati Song Yuking. Song Yuking. Bahkan jika aku berlutut dan membungkuk 10 kali padamu, kamu tidak akan melepaskanku, kan? Cukup pintar, tapi apa gunanya? Tahan baik-baik ya. Lu Shui. Kejar dia. Song Yue, aku sudah melihatmu. Cepat keluar. Tuan Lu, kamu di mana? Apakah kamu akan menyadari bahwa aku hilang? Bos Lu, dari rekaman CCTV. Nona Song dibawa ke hutan ini. Dengan segala cara, kita harus menemukan Yue. Pastikan dia aman dan tidak luka. Ya. Zhang Jie. Kamu ke sana. Wang Lily, kamu ke sana. Wang Ken, Lu Shui, kalian berdua ke balkon. Asalkan bisa menangkap orangnya, aku pasti tidak akan menyia-nyiakan kalian. Ada gerakan. Di sana, ayo. Kita tertipu. Dia di sana. Song Yue. Tuan Lu. Lari cepat. Apa beres ya? Beberapa orang itu. Jangan biarkan satu pun lolos. Sudahlah. Jika aku terlambat datang hari ini, kamu akan... Dia adalah aku. Adik. Kamu hanya mengandalkan aku yang memanjakanmu. Munder. Yu Qing, siapa tadi? Song Yue, jangan-jangan. Benar-benar kenal orang penting? Tidak mungkin. Siapa lagi kalau dikenja? Wanita itu, bukankah dia sedang hamil? Mungkin itu ayah dari anaknya. Yu Qing. Aku takut apa? Sudahlah. Hari ini di sini, anggap saja tidak ada yang terjadi. Cepat turun gunung. Ini kenapa? Ini. Bicara dong. Cucu perempuanmu dibully di sekolah. Ini. Dibully. Siapa yang berani mengganggu cucu perempuanku? Berani sekali. Cucu perempuan, tunggu ya. Nenek akan membalas dendam untukmu. Nenek, aku baik-baik saja. Teleponnya tidak diangkat. Lupa juga kalau punya rusak, nenek. Luangkan waktu untuk membelikannya HP baru. Baik. Anda istirahat dulu, ada aku di sini.
Tunggu sebentar, aku akan memberimu sesuatu. Baik. Kemari. Tuan Lu. Maaf. Membuatmu khawatir. Tuan Lu. Kamu marah. Kalau aku tidak pergi hari ini, mungkin nyawamu sudah tidak ada. Aku yakin kamu pasti akan datang. HMPH. Sangat yakin ya. Di mata mereka, kamu adalah dewa. Dewa itu maha kuasa. Tangannya dingin sekali. Apakah kamu ketakutan? Tunggu sebentar. Bocah nakal, tunggu dulu. Nenek. Ayo, bawa ini ke atas. Minyak untuk hamil. Buat apa ini? Kamu ketinggalan zaman. Wanita hamil harus menggunakan minyak ini, agar nanti tidak ada stretch mark di perutnya. Tekniknya harus profesional. Kalau kamu tidak bisa, aku akan menyuruh pelayan melakukannya. Tidak perlu, aku yang akan melakukannya. Baiklah, nanti aku kirimkan videonya, tonton dengan baik ya. Tuan Lu. Ambil ini. Terima kasih. Duduklah. Tuan Lu, kamu mau apa? Jangan gerak. Orang yang kedinginan cocok sering merendam kaki saat hamil. Agar bisa tidur nyenyak di malam hari. Mengapa? Kenapa kamu begitu peduli padaku? Apakah karena anak, Tuan Lu? Apakah karena anak? Kamu begitu baik padaku? Kenapa keluarga yang selama ini kuperjuangkan malah ingin membunuhku? Apakah aku yang salah? Song Yiwei, kamu tidak salah. Benarkah? Kamu tahu kenapa mereka begitu membencimu? Kami punya 3 bersaudara, aku yang tertua. Adik kedua adalah Song Yuking. Adik ketiga adalah Song Yuhang waktu kecil. Aku berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dari orang tua. Tapi akhirnya mereka hanya bilang, apa gunanya kamu? Ayah, aku dapat nilai 100. Pergi sana. Ibu, aku dapat nilai 100. Apa gunanya? Bisa buat belanja? Hanya nilai 100, apa istimewanya? Pergi kerja. Waktu kecil, keluarga kami setiap bulan minimal makan 1 kali paha ayam. Tapi paha ayam cuma ada 4. Sedangkan keluarga kami ada 5 orang, aku tahu. Aku yang tertua, jadi aku harus mengalah untuk mereka. Tapi aku sudah berusaha keras. Tapi kenapa ayah ibu hanya sayang pada adik-adikku? Kenapa aku ditukar dengan uang? Aku bukan alat. Aku ingin sekolah, aku ingin mencari uang dengan kemampuanku sendiri. Tapi kenapa mereka bahkan tidak memberikan kesempatan seperti itu padaku? Sudah, jangan menangis, mereka tidak layak. Aku hanya ingin sekali diakui. Hanya sekali. Tapi bagaimana jika mereka bukan keluargamu? Apa maksudmu? Ini, semua data tentang keluarga Song. Orang tuamu sekarang sebenarnya adalah paman dan bibimu. Orang tuamu yang sebenarnya meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa tahun lalu. Dan uang ganti rugi setelah kecelakaan itu. Semua diambil oleh Song Fugui dan Luo Xiufang. Mereka mengenalnya.
Kecelakaan itu tidak menutup kemungkinan mereka yang mengatur. Benarkah? Jika kamu mau, aku bisa membantumu menyelesaikan mereka. Membuat mereka menghilang dari duniamu. Pasti ayah ibu sangat menyayangiku. Ya. Pasti mereka sangat tidak tega padaku. Jika mereka ada, aku pasti sangat bahagia. Benar. Luo Xiufang dan Song Fugui menipu saya. Mereka menipu saya selama bertahun-tahun. Jangan menangis, dengarkan kata-kata saya. Lu Huaisiu. Saya sangat sedih. Saya tidak ingin menangis, tapi saya tidak bisa menahannya. Nanti ada saya, ada nenek. Dan ada anak dalam perut kita, kamu tidak sendirian. Kamu bilang saya bukan manusia, kamu sendiri yang bukan manusia. Kenapa kamu jadi suka mencari-cari kesalahan? Sudah jangan menangis. Saya akan menyelesaikannya untukmu. Kenapa? Masih tidak tega? Lu Huaisiu. Apakah kamu menyumbang uang ke sekolah kita? Hanya beberapa puluh juta saja, bukan apa-apa. Untuk saya. Kalau tidak, saya bukan orang kaya yang bisa diandalkan. Song Yuqing memasukkan identitas saya. Dia bertindak sombong di sekolah, saya tidak akan diam lagi. Tuan Lu, bulan depan adalah peringatan ulang tahun Universitas Jiangcheng. Bisakah kamu membantu saya? Manfaatnya apa? Baik, saya setuju. Iwei, Camarilla. Nenek, ada apa ini? Nyonya muda, pilihlah satu. Nenek, begitu banyak ponsel, apa nenek mau pindah profesi? Pindah profesi jadi penjual MLM. Saya Len. Iwei. Sebelumnya ponselmu hilang, kami tidak memperhatikan. Kamu hampir celaka. Ini semua ponsel model terbaru, saya menyuruh mereka. Membeli semuanya, kamu pilih, bebas pilih. Kalau tidak, kamu bisa ganti ponsel baru setiap hari. Tidak, tidak. Satu saja cukup. Satu mana cukup, dua, hal baik berpasangan, dua. Tidak, tidak. Nenek tahu orang seperti apa yang butuh 2 ponsel? Orang seperti apa? Orang yang sangat mungkin berselingkuh. Kenapa begitu? Nenek pikir sendiri saja, saya minta cuti beberapa hari. Temani Iwe ke sekolah. Ayo. Kepala Anda. Kenapa orang yang punya 2 ponsel mudah berselingkuh? Mungkin itu yang disebut ponsel cadangan. Yuking, minggu depan peringatan ulang tahun sekolah. Katanya diundang. Luaishu dari grup Lu. Wajar saja, Huaisiu demi aku. Bahkan menyumbang puluhan juta ke sekolah. Yuking, aku sangat iri padamu. Lu Huaisiu orang mangkok. Yu Cheng. Nanti bisa perkenalkan aku? Keluarga kami bergerak di bisnis properti. Perusahaanmu terlalu kecil. Tapi tidak apa, nanti aku bantu perkenalkan. Lu Huaisiu akan datang ke sekolah. Nanti hati-hati, jangan sampai ketahuan. ITU Kin Song Iwei. Dia masih berani datang? Aneh, siapa orang di sebelahnya itu? Itu kan yang menyelamatkan. Song Iwei ITU? Sepertinya dia bawa teman. Bawa teman juga percuma, tetap saja sampah. Song Yuqing. Sebenarnya aku bisa sangat bahagia. Tapi kalian semua penipu. Kalian membuat kebohongan besar. Mulai sekarang, aku tidak akan diam saja. Song Yue, kamu masih berani datang? Kamu berani memukulku? Apa yang kamu lakukan padaku, satu tamparan belum cukup. Huang Ken, cepat ajari mereka. Lucu juga kalau anak kecil marah.
Kamu tahu siapa aku? Tapi yang aku tahu, kalau kamu berani lagi menyentuh anak kecil kami, kamu hanya akan jadi mayat. Song Yue, aku tidak akan berhenti denganmu. Ayo pergi. Aduh, takut sekali. Tadi kakiku sampai lemas. Tadi kan seru sekali berantem. Jangan sampai kalah semangat. Lagi pula, bukan salahku, dia yang mulai jahat. Tapi, kurasa, otaknya terjepit pintu 3 kali pun dia tidak akan tahu. Yang berdiri di depan mereka adalah bos besar grup Lu Huaixiu. Song Yue. Kenapa sejak kecil aku tidak bisa mengalahkanmu, ternyata kamu iri padaku. Tidak bisa mengalahkanku, kamu tidak perlu rendah diri. Ayo airmu. Song Yue, otakmu ada masalah ya? Kenapa? Pria tadi itu pacar lamamu ya? Sekarang sudah mulai belajar membuka kaki untuk menggoda pria ya? Kamu punya amnesia ya? Baru saja bilang tidak bisa mengalahkanku. Sekarang sudah lupa? Song Wei, aku peringatkan kamu. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluarga Song. Sejak kecil kamu tidak disayang. Di hati ayah dan ibu hanya ada aku dan Yu Hang. Kalau kamu berani berkata kasar lagi, aku akan meminta ayah dan ibu membawamu pulang dan menikahkanmu dengan Wang Azi. Yang disayang hanya kamu dan Song Yu Hang. Karena aku sebenarnya bukan anak kandung keluarga ini. Penasaran kenapa tenagaku sebesar ini? Waktu kecil, kamu dan Song Yu Hang bermain-mainan. Aku bekerja di ladang, kalian main lompat tali, aku memotong kayu. Aku tidak melawan karena aku merasa keluarga seharusnya tidak seperti ini. Tapi, saat kamu ingin membunuhku dan anakku, hubungan kita sudah berakhir. Song Yuking, aku tidak akan terus-menerus kamu aniaya. Song Yue, kamu tunggu saja. Santai saja. Cuma ngomong kasar aja. Sudah berapa tahun aku tidak kantin sekolah? Ajak kamu bernostalgia masa muda. Oke. Aku jawab dulu. Aku beri makanan. Nona, kartu kamu tidak ada uangnya. Tidak mungkin. Waktu masuk sekolah, Lu Huaixiu mengisiku 200. Aku belum pakai. Kartu ini bukan milikku. Mau makan atau tidak? Banyak orang nih. Kalau tidak ada uang, cepat minggir. Maaf, aku salah ambil kartu. Salah ambil kartu. Bohong seperti itu juga bisa diucapkan. Sekolah ini memang tidak besar. Temu lagi denganmu. Song Yue, kukira hidupmu baik-baik saja. Kartu makanmu tidak ada uangnya sama sekali. Makanan di kantin ini cuma belasan sampai 20 ribuan. Bahkan beberapa ribu pun tidak ada. Song Yue, kamu tidak malu ya? Belajar baik buat apa? Tetap saja nggak punya uang. Orang miskin, nggak punya uang berani ke kantin bikin malu. Pacarmu nggak kasih uang ya? Jangan-jangan dia juga orang miskin. Song Yuking, kamu kok seneng banget. Nggak kepikiran kalau kartu ini punyamu. Masa sih? Masih pura-pura. Yuking kita ini orangnya bos Lu. Jangan-jangan di kartunya juga nggak ada uang. Iya, Yuking kita ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki pakai merek ternama. Satu barang aja cukup buat kamu makan di kantin selama bertahun-tahun. Kartu ini kan atas nama, cek aja pasti ketahuan. Cek, kamu masih berani cek kartu? Song Yue, kalau kamu mau begitu, bikin malu di depan umum, oke, aku penuhi keinginanmu. Bu, mesinnya bisa ngecek pemilik kartu nggak? Bisa, coba aja. Kapan sih Universitas Jiangcheng? Ada orang yang nggak bisa makan. ITU Kin Song Yuching. Katanya dia orangnya bos Lu dari grup Lu. Bos Lu kan kaya, pasti isi puluhan ribu. Kayaknya cewek di depan itu cari malu sendiri. Song Yue, kamu lihat nggak? Di Modern Miracle. Aku ini istri bos Lu yang terhormat. Dan kamu bukan apa-apa. Song Yuking, hari ini wajah aslimu ketahuan. Bu, tolong cek siapa pemilik kartu ini.
Berapa saldonya? Saldo kartu 0,2 yuan. Silakan isi ulang. Pemilik kartu. Song Yue, kamu nggak malu ya? Saldo kartu cuma 0,2 yuan, Song Yuking. Ini kartu Song Yuking. Yu Cheng. Kartu ini punyamu. Yuking, jangan-jangan kalian salah ambil kartu. Nggak mungkin, Bu, apa ibu salah dengar? No. Ini kan mesin yang ngomong, aku nggak salah dengar, kamu dengar. Saldo kartu 0,2 yuan, silakan isi ulang. Pemilik kartu Song Yuking. Dengar nggak? Aku ulang lagi. Saldo kartu 0,2 yuan, silakan isi ulang. Pemilik kartu Song Yuking. Song Yuking. Dengar nggak? Udah cukup. Yuking, beneran nggak ada uang di kartu lu? Nggak ada uang itu wajar, lupa isi aja. Bikin gue malu lagi. Song Yue, gue nggak percaya lu punya uang. Song Yue. Kartu gue nggak ada uang, itu pembantu rumah gue yang lupa isi. Dan lu? Berapa banyak uang di kartu lu? Ada uang nggak sih? Buat makan 1 kali masih ada. Gue udah isi 200 belum dipakai. Tante, kasih yang paling mewah. Oke, totalnya 30. Berhasil bayar 30, sisa saldo. Cuma isi 200, malu nggak sih? Cuma 200, masih aja bangga. Saldo 1.900.000, 90.900 70. Berapa? 1.999.000. Huai Xiu bilang isi 200. 2 juta. Jangan bilang 4 tahun kuliah. 40 tahun juga nggak bakal habis. Cewek ini, mana mungkin punya 2 juta? Tan. Mesin lu rusak ya? Taman Song Yuqing-nya? Telinga lu yang bermasalah kali. Kayaknya telinga lu emang nggak bagus. Saldo kartu 1.999.970. Pemegang kartu Song Yue. Saldo kartu 1.999.970. Pemegang kartu. Yuking, lu selalu bilang lu orangnya bosku. Tapi kok uang lu nggak sebanyak anak pembantu lu? Jangan-jangan lu bohong? Nggak boleh. Jangan sampai mereka tahu gue nggak punya apa-apa. Song Yue, lu kuma anak pembantu kita. Uang ini lu curi ya? Masih aja pura-pura orang kaya, nggak capek? Jangan-jangan kita dibohongin, cewek ini. Yu Cheng, lu Song Yue. Berani-beraninya lu nyerang gue. Kaki lu terlalu panjang. Gimana bisa nyalahin gue? Lu nggak kan? Sayang banget, paket mewah gue 30. Baru lu mau bikin Yue jatuh, nasi di lantai ini. Tolong bersihkan semuanya ya. Yuking, terima kasih atas kerja kerasmu. Tante, pesan 2 paket mewah ya. Yuking, kamu mau? Mau apa? Yu Cheng, apa kamu benar-benar punya hubungan dengan bos lu? Bulan depan ada acara sekolah, kepala sekolah bilang akan mengundang Huai Xiu. Nanti pasti akan ketahuan. Yu King kalau di depan bos lu. Bicarakan yang baik-baik ya. Iya, tenang, kami tidak akan menyanyiakan kalian. Kalau Lu Huai Xiu benar-benar datang ke acara sekolah, nanti aku cari cara untuk ambil foto mesra dengan Lu Huai Xiu. Masalah ini pasti akan terbukti, Song Yue. Kamu tidak akan bisa sombong lama lagi. Bukannya aku sudah bilang, cari tempat yang tersembunyi? Kenapa langsung ke sekolah? Yu Cheng, kami benar-benar tidak punya uang lagi, kalau tidak punya uangnya susah. Suruh uang MAZ tambah mahal. Orangnya sudah tidak ada, buat apa uang? Aku lihat kalian semua tidak ada gunanya. Sekarang Song Yue, masih di sekolah, belajar dengan tenang. Benar. Sekarang dia setiap hari di sekolah, melawan aku. Pak Tua, aku sudah bilang dulu seharusnya tidak usah dipertahankan. Si anak kecil brengsek ini. Bukan kamu. Bilang kalau besar nanti bisa melayani kita sekeluarga, aku sama kamu. Ah, sudah. Bulan depan ada acara sekolah, nanti kalian cari waktu. Bawa dia pergi, aku tidak percaya. Kalau dia menikah dengan Wang MAZ, wanita ini siapa yang mau? Pasti Song Yuking yang merencanakan ini. Minyak kehamilan itu, malam ini harus dipakai. Kalau tidak dipakai sekarang, nanti terlambat. Iya, Nenek. Anak brengsek, tidak ada gunanya. Sembunyi apa?
Tidak ada. Tuan Lu, Sudah berapa kali bilang, panggil aku Huai Xiu. Huai Xiu. Apa ini? Minyak hamlan. Nenek terus mengingatkan, bilang harus dioleskan ke kamu. 2 hari ini aku terus belajar caranya, berbaringlah. Aneh, kenapa detak jantungku secepat ini? Perutku sudah baik. Lu Huai Xiu, apa yang akan kamu lakukan? Minyak kehamilan harus dioleskan di perut, dada, dan ketiak. Serta beberapa bagian paha. Kalau kamu. Bagaimana kalau aku mencari pembantu untuk mengoleskannya untukmu? Huai Xiu. Aku hanya tidak terbiasa dengan orang asing menyentuhku. Yi Wei. Huai Xiu bukan orang asing. Nenek, Yue, ayo cepat makan sarapan. Aduh, lehermu merah sekali. Udara sudah dingin, ini pasti bukan gigitan nyamuk, kan? nenek, ini memang gigitan nyamuk. Aku sejak kecil selalu jadi sasaran nyamuk. Aduh, di sini juga ada, ini besar sekali. Aduh, nyamuk ini benar-benar jahat, benjolannya besar sekali. Nenek, aku ada acara peringatan 40 tahun sekolahku. Aku duluan ya. Hati-hati, anakku. Nenek, aku juga duluan ya. Kepala rumah tangga. Nyonya tua. Kamu segera hubungi tim profesional pembasmi serangga dan nyamuk. Di villa kita ada nyamuk, lihat cucu menantuku sampai digigit. Baik. Cepat pergi. Salah kamu, nenek jadi salah paham. Sangat memalukan. Cepat, cepat, aku dengar hari ini bisa bertemu. Legenda bisnis Lu Huaishou. Kalau aku bisa masuk grup lu setelah lulus, aku pasti akan terbangun dari mimpi. Kamu pikir mereka akan terkejut sampai melompat jika tahu legenda bisnis ada di sampingku? Mereka pasti akan terkejut sampai melompat. Ayo. Hari ini peringatan sekolah, banyak orang datang. Banyak orang datang karena penasaran. Lu Huaishou jarang muncul di depan umum. Hari ini dia muncul, banyak orang tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tentu saja, dia adalah idolaku. Yuking, bisakah kamu membantuku? Minta tanda tangan Bos Lu. Gamheng. Bukankah itu Song Yue? Oh. Song Yue, kamu masih berani datang ke peringatan sekolah? Jangan-jangan kamu datang untuk bertemu Huaishou. Kaki panjangku, aku mau datang ya datang. Benar-benar tidak tahu malu, sebelumnya bilang dia adalah wanita Bos Lu. Tapi lihat, bawa pacar baru. Tenang, tenang. Kamu tahu malu? Tamparan di wajahmu. Bisa kamu pantulkan kembali. Kamu. Tajam mulutmu. Sangat tajam, aku pernah digigit anjing, guk-guk. Song Yue, aku beritahu kamu. Hari ini Lu Huaishou akan datang. Aku pasti akan memberitahunya, kamu pura-pura jadi wanitanya. Kamu bilang siapa yang tidak bilang siapa adalah cucu.
Kepala sekolah sudah keluar, duduk dulu. Yu King, apakah kepala sekolah melihatmu? Dia menyuruh kami menjemputmu, pasti dia tahu identitasmu. Ternyata Yu King benar-benar tidak berbohong pada kami. Yu Ching, nanti kamu harus memperkenalkan kami ke bos Lu. Ini hal kecil, sudah diurus. Pertama-tama, selamat datang semua di acara perayaan sekolah tahun ini. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-30 Universitas Jiangcheng. Hari yang penuh sukacita. Tahun ini, kami beruntung bisa mengundang seseorang yang istimewa. Dia adalah Lu Huaixiu dari grup Lu. Bagus, akhirnya bisa bertemu idolaku. Ya ampun, bos Lu yang bisa membuat Jiangcheng gemetar. Setelah lulus, aku ingin melamar ke perusahaannya. Mimpi apa? Perusahaannya minimal butuh gelar master. Grup Lu adalah salah satu dari 100 perusahaan terbaik di dunia. Yu Ching, di mana bos Lu? Apa di belakang panggung? Ana. Kehadiran Lu Huaixiu seharusnya menimbulkan kegemparan. Tapi hari ini belum ada yang melihatnya. Ada yang melihatnya? Tentu saja di belakang panggung. Bos Lu sudah menginvestasikan jutaan untuk sekolah. Hari ini akhirnya bisa melihat wajah aslinya. Ini perayaan sekolah. Jangan sampai ketahuan. Selanjutnya, dengan penuh hormat kami persilakan pemilik grup Lu. Lu Huaixiu. Yu King akan keluar. Tuan Lu, silakan Tuan Lu naik ke panggung. Lu Huaixiu apa di antara penonton? Kamu berdiri untuk apa? Baru saja kepala sekolah minta aku naik ke panggung. Kalian tuli ya? Dari dulu mereka gak dengar, sekarang juga sama. Gak mungkin Song Yue. Lo asal bawa cowok cupu. Mau gak jadi Lu Huaixiu? Nanti kepala sekolah usir lo semua. Siapa bilang dia palsu? Yu King kan dekat sama bos Lu. Masa dia gak tahu di mana bos Lu? Song Yue berani beraninya nipu bos Lu. Nanti lo hilang dari Jiangcheng. Bener banget. Nakalin adik kita. Emang pantas diusir dari Jiangcheng. Ada orang sok pinter cari muka. Sebentar lagi pasti daikik keluar. Cukup banget. Kita lihat siapa yang beneran cupu. Lawang ke sini. Masih acting. Udah ah. Lo ngapain sih? Kepala sekolah, kok mukulin istri bos Lu? Istri bos Lu? Jurusan apa lo? Berani-beraninya pura-pura jadi istri bos Lu. Tahukah kalian siapa yang ada di depan kalian? Ini adalah Genius Business Lu Huaixiu. Bos Lu. Dia bos Lu? Nanti kita bicara. Waduh Tuan Lu, maafin kita ya. Ayo sambutan dulu. Tunggu ya sayang. Dia itu Lu Huaixiu? Yu Ching, dia bos Lu? Beneran? Gak mungkin. Gak mungkin. Masak sih dia bos Lu? Jangan percaya, dia pasti bohong. Dia mustahil bos Lu. Saya Lu Huaixiu. Gak mungkin. Saya ke Universitas Jiangcheng demi istri saya. Wajah. Romantis banget sih. Katanya Song Yu Ching. Dekat sama bos Lu? Ternyata palsu. Ayah, kemarin lihat bos Lu? Candlelight dinner sama Suek. Aku tidak menyangka. Ini ternyata adalah saat terdekatku dengan bos Lu. Istri, apakah maksudmu aku? Istriku, apa yang masih kau tunggu? Apakah kau ingin aku turun untuk menjemputmu? Takut? Song Yue, istriku. Dari Universitas Jiangcheng. Kau telah membohongi kami selama ini. Song Yu Ching, berani sekali kau membohongi kami. Kau berani memukulku, kau masih mengira dirimu adalah istri bos Lu.
Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Song Yue, jalah istri bos Lu. Kau penipu, selesai sudah. Kami telah menganiaya Song Yue. Baru saja kami mengatakan hal yang tidak sopan padanya. Sungguh selesai sudah. Halo, Ibu. Apakah masalahnya sudah selesai? Bos Lu. Jika ada masalah, serahkan dulu kepada kepala sekolah. Kemudian biarkan masalahnya pada aku. Tidak menyangka Wei Xiu begitu disukai. Kakak. Apa persyaratan wawancara di perusahaan Anda? Apakah magang diperbolehkan? Ya. Kami mahasiswa S1, bukan S2. Di grup Lu kami, yang lebih kami perhatikan adalah pengembangan bakat. Ijazah hanyalah sebagian, yang lebih penting adalah kemampuannya. Bagus sekali. Baiklah istriku, dia masih perlu istirahat, aku akan pergi dulu. Yue. Teman, apakah kau melihat istriku pergi kemana? Oh, bos Lu tadi sepertinya. Keluarga istri Anda datang dan membawanya pergi. Dongwan, segera aktifkan semua kamera pengawas di kota ini. Cari tahu keluarga Song Yue. Mana? Jangan bergerak, kakak. Sudah lama berlari. Sudah waktunya pulang kan? Tidak menyangka orang yang kau dekati. Ternyata adalah Lu Huixiu. Bahkan jika identitasku terbongkar, lalu bagaimana? Aku tidak percaya setelah kau menikah dengan Wang Mazi. Lu Huixiu masih akan menginginkanmu. Bulan begitu bulat. Jangan bergerak. Aduh. Yue, akhirnya kau kembali. Yue, lihatlah hari sudah malam. Ayo kita segera menikah. Setelah ini, kita akan menjadi suami istri. Wang Mazi, aku tidak akan menikah denganmu. Apa maksudnya tidak menikah? Kita sudah menerima uangnya. Luo Xiu Fang Song Fugui. Kalian masih manusia apa bukan? Aku ini ibumu, hahaha. Kamu bukan ibuku, orang tuaku sudah meninggal karena kecelakaan. Luo Xiu Fang Song Fugui. Kalian mengambil uang dari rugi kecelakaan orang tuaku. Sampai kapan kalian akan berpura-pura? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku tahu? Aku sudah tinggal di keluarga Song selama bertahun-tahun. Aku juga ingin tahu, mengapa apapun yang kulakukan. Kamu langsung dulu. Apakah aku tidak cukup baik? Atau adik-adikku lebih patuh? Waktu kecil, Song Yuhang dikeluarkan dari sekolah karena berkelahi. Kamu bilang dia pantas dipukul. Song Yuking ketahuan menyontek di SMA. Kamu menuduhku, aku susah payah masuk universitas. Kamu malah membakar surat penerimaanku, kalian tidak baik padaku. Semuanya karena aku bukan anak kandung. Yue, kami sudah membesarkanmu selama ini. Hahaha, tidak kekurangan makan dan pakaian. Bajuku adalah sisa dari Song Yuking. Sepatu yang kupakai, aku beli dengan uang yang kusisihkan. Tidak kekurangan makan dan pakaian. Apakah kematian orang tuaku tidak ada hubungannya dengan kalian? Kalian tidak baik padaku karena takut suatu hari aku tahu kebenarannya. Kalian takut aku tahu kebenarannya dan akan menuntut balas. Kamu ngomong sembarangan. Pukullah, sejak kecil aku sudah sering dipukul. Ibu, ayah, jangan lupa hal penting. Dia hanya mengulur waktu. Benar, aku sudah mendengarkan kalian. Mengoceh lama sekali, sekarang ingat hal penting. Luo Xiufang, aku sudah memberimu uang, kenapa kalian masih berlambat-lambat? Tidak baik, mereka sudah sadar. Jangan bayarkan Jalari. Ibu, cepat ambil barangnya. Ambil, ayahnya semua datang. Lepaskan aku. Kamu diam saja. Luo Xiufang. Kenapa perutnya besar? Aku hamil, sudah 4 bulan. Luo Xiufang. Aku mau gadis perawan, kamu ini maksudnya apa sih? Mereka cuma mau nipu uangmu aja. Oak, perani nipu aku ya. Maisie. Aku bakal habisin kalian. Mazi, kamu tenang dulu. Kamu ada apa? Bilang baik-baik dong. Kalian ini gak punya hati ya, berani nipu aku enggak? Kembalikan uangku. Wang Mazi, taruh barangnya dulu. Cepat taruh. Song Yuking. Song Yuking itu gadis perawan. Song Yue, kamu mau mati ya? Ayah. Song Yue nggak boleh. Song Yuking juga boleh. Mazi, kamu tenang dulu. Aduh, Song Yue kabar. Berdiri di situ. Jangan bergerak, kamu ditangkap.
Yu Heng. Jangan bergerak, kalau nggak aku anggap kamu menyerang. Polisi. Polisi, ada orang yang ganggu kami di belakang. Cepat tangkap dia. Pak polisi, saya mau lapor mereka menculik istri saya. Tolong interogasi mereka baik-baik. Pak polisi, mereka ada hubungan dengan kematian orang tua saya. Kepalaku pusing, bawa ke rumah sakit. Song Yue, kamu pura-pura apa sih? Cepat ke rumah sakit. Nona Song, kepala kamu pusing nggak? Pusing. Hati-hati. Aku juga merasa susah napas, kepala juga pusing. Otakku nggak bisa berpikir. Pak polisi, sepertinya Nona Song kali ini kena shock. Butuh waktu lama untuk pulih, apalagi dia sedang hamil. Juga sedikit terganggu kandungannya. Aku mau muntah. Oke, saya mengerti, Pak Lu. Kami akan melaporkan kondisi Nona Song dengan jujur. Song Fuguwei dan Luo, Shufang terlibat dalam pengkilikan. Serta kecelakaan mobil 18 tahun yang lalu. Jika akhirnya terbukti ada hubungannya dengan mereka, pasti nggak kurang dari 15 tahun. Durasi akhirnya masih perlu keputusan pengadilan. Oke, terima kasih, Dong Wang, antarkan tamunya. Sudah pergi? Aku lelah berpura-pura. Kali ini kita berhasil menangkap mereka semua. Terima kasih, Tuan Lu. Kalau bukan karena kamu, mungkin kasus orang tuaku tidak akan pernah diperhatikan. Bukankah ini karena kecerdasanmu sendiri yang membuat mereka terjebak? Bos memang sudah diawasi. Song Fugui dan rombongannya. Malam ini ingin mengikuti istri. Kenapa tidak bisa dibulakan? Bos, mungkin kamu bisa beli alat pengupas apel online. Lanjutkan mengawasi Song Fugui saja. Tidak perlu melaporkan ke polisi? Sekarang belum ada bukti yang cukup, belum bisa menangkap mereka. Huai Xiu, aku punya ide. Lain kali ingat pakai sepatu dulu, apa idenya? Membuat mereka terjebak. Jika memang mereka yang membunuh orang tuaku, maka mereka pantas menerima hukuman. Baiklah, pulang saja. Hari ini ulang tahun nenek. Makan hamburger saja. Kenapa tidak bilang lebih awal? Aku tidak siap hadiah. Tenang, aku sudah siapkan semuanya, ayo pergi. Nenek, kenapa tidak melihat menantumu? Dia akan segera kembali, katanya. Gadis itu sepertinya berasal dari desa. Benarkah? Itu tidak cocok sama sekali. Tuan muda dan nyonya muda sudah kembali. Nenek. Oh Yue, cepat duduk di samping nenek. Hei, kalau mangga. Siapkan sup untuk nyonya muda. Hei, Yue ya. Kamu tidak berhak duduk di sini, Fenlan. Sepupu. Tempat ini untuk suamiku. Kalau suamiku tidak datang, dia juga tidak berhak duduk di sini. Wang Fenlan, kamu tahu menentuku ini. Aku selalu menghargainya, jangan cari-cari masalah. Sepupu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Nenek, tidak apa-apa, aku bisa duduk di sisi lain. Kepala rumah tangga. Hei, siapa saja? Hei. Sepupu, kenapa mulutmu panjang sekali? Selalu mengatakan hal yang tidak seharusnya, membuat masalah. Hari ini ulang tahunku, aku tidak ingin melihatmu. Kamu harus tinggal di sini. Kek, aku salah. Nenek Fenlan juga keluarga kita. Kamu mau merusak keharmonisan keluarga kita demi orang luar? Iya nenek, Song-Song apa itu, dia cuma orang desa. Ini tidak sepadan, nenek sudah pikun ya? Benar, lihatlah dia. Sama sekali tidak pantas masuk ke keluarga lu. Huai Xiu, Lihatlah, kita sedang bicara, dia malah menyuruh Huai Xiu. Menyuapinya, iya, keluarga Lu. Tidak boleh membiarkan wanita seperti ini masak. Sudah cukup. Huai Xiu, bukan omong kosong paman, aku punya. Banyak gadis bangsawan yang sepadan denganmu, aku.
Dongwang. Transfer semua saham Lu Xiong di grup Lu. Ke nama Yiwei. Ini bos Lu, Huai Xiu, kamu mau berantem denganku? Jadi sirang wanita? Dan, ambil kembali semua properti yang pernah kuberikan padanya. Huai Xiu, ini selama. Huai Xiu, aku mau istirahat. Aku tidak mau makan lagi. Transfer juga saham bibiku. Ke nama Yiwei. Lu Huai Xiu, aku ini bibimu. Kamu keterlaluan. Bisa-bisanya melawan kami demi wanita ini. Hati-hati kami putus hubungan denganmu, benar, benar. Dongwang, dengarkan? Siapa yang bicara tadi? Sekarang transfer semua saham mereka. Ke nama Yiwei. Lu Huai Xiu, Kalian bilang dia tidak layak, sekarang. Saham kalian semua jika digabungkan. Juga ada 1 miliar, aku bisa membuatnya jadi gadis bangsawan. Dan juga bisa membuat kalian kehilangan segalanya. Nenek, tolong atasi ini. Lihatlah kalian semua marah-marah, atasi. Aku memang harus mengatasi ini. Nenek, jangan marah. Aku tidak mau apa-apa. Aku suruh Huai Xiu mengembalikan semuanya. Nenek, jangan marah. Belum menikah saja sudah sombong. Tidak tahu orangnya malah dikira siluman. Bisa-bisanya Huai Xiu melawan kami. Diam. Nenek, Anda. Bongkar meja makannya. Nenek, apa yang Anda lakukan? Nyonya tua. Saya mengundang kalian ke sini. Untuk melihat calon menantu saya, supaya nanti bisa saling membantu. Tapi kalian yang tinggal di tepi laut, kok terlalu ikut campur ya? Nenek, Anak baik, jangan lihat mereka yang tampak baik-baik saja. Sebenarnya mereka semua punya tekanan darah tinggi. Mereka itu seperti memegang pisau kecil ke pantat sapi. Benar-benar membuat saya tercengang. Hahaha. Kalau kalian tidak mau makan, ya kita tidak makan, Pak Rumah Tangga. Nyonya tua, kami salah, jangan marah dong. Iya, saham grup Lu tidak bisa diterima lagi. Kami datang untuk merayakan ulang tahun Anda, lihat ini. Ini bagaimana sih? Ayah. Tidak menghormati Song Yiwei. Berarti tidak menghormati saya Lu Huai Xiu. Dan saya Feng Jun, kalian ini. Saya, nenek tua ini, tidak akan melayani lagi. Ayo kita berdua pergi makan enak. nenek, tapi mereka. Jangan sampai Anda berselisih karena saya. Pak Rumah Tangga, lihatlah menantu saya, masih memikirkan mereka. Siapkan mereka makanan besar. Mie instan mie. Bahkan tanpa bumbu. Bukannya ingin makan? Maka makanlah sampai kenyang. Pak Rumah Tangga, ingat. Bumbu tidak boleh diberikan, setiap orang harus menghabiskan 10 bungkus mie instan. Kalau tidak, tidak boleh pergi. Baik. Ayo kita makan enak. Pak Rumah Tangga, tolong ambilkan bumbunya dong. Maaf, Nyonya tua sudah memerintahkan tidak boleh. Ayah ibu, kalian lihat? Sekarang saya sangat bahagia. Tarik napas dalam, kuatkan. Hirup. Hampir, kepala sudah terlihat. Lahir, anak laki-laki. Aduh. Semoga Tuhan melindungi, jangan sampai terjadi apa-apa. Semoga lancar dan selamat. Aduh bos Lu, panik juga tidak ada gunanya. Anda juga tidak bisa masuk membantu Nyonya Song melahirkan. Masih ada satu lagi. Huai Xiu. Tangan saya sangat berat. Saya lihat di internet, katanya perempuan suka emas. Huai Xiu, bayi kita lahir, ada 2. Sudah bekerja keras, Yiwei. Huai Xiu, kenapa kamu tidak pergi melihat bayi? Kalau bukan karena 2 bocah nakal itu, kamu tidak akan serepot ini. Lihat kamu bicara, seolah-olah kedua anak ini keluar dari celah batu. Bukankah kamu ayah mereka? Nenek, Ayo cepat gendong, anakmu sangat lembut. Lihat, persis seperti kamu waktu kecil. nenek, apakah saya dulu sejelek ini? Kamu jauh lebih jelek. Yiwei, jangan dengarkan omongan nenek. Saya dulu sang ampan. Sudah, Huai Xiu, cepat gendong anakmu. Oh hahaha,
Dia pipis hahaha. Air seni bayi ini adalah air seni keberuntungan, haha cucu besar. Kamu pasti akan kaya hahaha, cepatlah hahaha. Aduh. Yue, kamu sudah bekerja keras melahirkan 2 anak. Pikirkanlah untuk memberi nama pada kedua anak ini. Yiku Sitian. Yiku S.I. Tian. Bagus, nama ini bagus, haha.